Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang fluida statis dan fluida dinamis dalam bentuk catatan digital. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota di dalam kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Lingga Agustin. Yang kedua, Fauzia Efri. Yang ketiga, Rahma Oktarina. Yang keempat, Tabita Atika Azahra. Dan yang kelima, Dika Saskia Safitri. Oke, kita lanjut ke materi. Pada bagian pertama pada bab fluida statis, yaitu massa jenis. Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenisnya, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat di catatan digital ini. Bagian kedua, tekanan hidrostatik adalah tekanan yang disebabkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Secara mudahnya, tiap-tiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu, tergantung dari jarak kedalamannya. Maka dari itulah ketika berenang atau menyelam di permukaan dangkal akan terasa lebih mudah apabila dibandingkan dengan menyelam di kedalaman tertentu. Karena semakin banyak volume air yang ada di atas, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan dari air pada tubuh. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat di catatan digital ini. Bagian ketiga, hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Pembahasan utama dalam hukum Pascal berkaitan dengan tekanan dalam cairan. Pengembangan awal dari hukum Pascal dilakukan oleh matematikawan sekaligus fisikawan berkebangsaan Prancis yang bernama Blaise Pascal 1623-1662. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat di catatan digital ini. Bagian keempat, hukum Archimedes menjelaskan hubungan antara gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat di catatan digital ini. Bagian kelima, viskositas adalah kekentalan suatu fluida yang disebabkan oleh adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Viskositas juga disebut sebagai ketahanan fluida jika menerima gaya dari luar. Seperti sebelumnya, untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat di catatan digital ini. Bagian keenam, tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antarmuka cairan. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat sendiri di catatan digital ini. Bagian ketujuh, kapilaritas. Secara umum, pengertian kapilaritas adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan zat cair melalui kapiler atau lubang-lubang kecil. Sementara pengertian kapilaritas terdapat beberapa menurut ahli. Dudi Idrajit menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik turunnya permukaan zat cair melalui lubang-lubang kecil. Sementara Setia Nurajmandani menyebut kapilaritas sebagai peristiwa naik dan turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat di catatan digital ini. Oke, kita lanjut ke materi fluida dinamis. Pada bagian pertama yaitu debit. Debit air sungai juga bisa disebut dengan istilah laju aliran air yang melewati sebuah penampang melintang sungai persatuan waktu. Debit air mempunyai satuan khusus yaitu volume persatuan waktu, yaitu
meter kubik per detik dalam satuan internasional. Seperti biasa, untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat sendiri di catatan digital ini. Bagian kedua, yaitu asas Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada 1700-an. Untuk rumus dan contoh soal, kalian bisa lihat sendiri di catatan digital ini. Bagian ketiga, yaitu persamaan kontinuitas atau persamaan transport adalah persamaan yang menggambarkan perpindahan sejumlah besaran. Ini sangat sederhana dan kuat ketika diterapkan pada kuantitas yang dilestarikan, tetapi dapat digeneralisasi untuk diterapkan pada kuantitas yang luas. Untuk rumus dan contoh soal seperti biasa, lihat di catatan digital ini. Oke, saya akhiri tugas fisika, fluida statis, dan fluida dinamis dari saya dan teman-teman saya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.